Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Setiap kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan atau serpihan kecil hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Bahan makanan yang kita makan belum dapat dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh manakala makanan tersebut belum mengalami proses pencernaan atau digesti kecuali air, vitamin, dan mineral. Jadi, sistem pencernaan adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia, dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah diubahnya partikel-partikel makanan menjadi partikel yang lebih kecil atau halus dengan proses fisik seperti mengunyah atau menghancurkan. Pencernaan secara kimiawi yaitu perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan menggunakan enzim. Alat organ dalam sistem pencernaan dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Alat organ pencernaan yang pertama adalah rongga mulut. Di rongga mulut terdapat gigi atau gerigi yang berfungsi untuk menyumbat, mengunyah zat-zat makanan secara mekanis sehingga menjadi zat-zat yang lebih kecil dan memudahkan bekerjanya enzim pencernaan. Di rongga mulut terdapat bibir, lidah, dan palatum atau langit-langit untuk membantu pengunyahan zat makanan dan penelanan zat makanan. Di rongga mulut terdapat muara kelenjar air liur atau saliva yang mengandung enzim pitalin atau amilase. Selanjutnya, makanan akan melalui kerongkongan atau eksofagus. Faring merupakan persilangan antara saluran makanan dan saluran udara. Kerongkongan sebagai saluran panjang berotot atau muskuler yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Pada batas antar eksofagus dengan lambung terdapat sphincter eksofagi yang berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke eksofagus. Selanjutnya, makanan akan menuju lambung. Di lambung, makanan ditampung, disimpan dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Mukosa lambung banyak mengandung kelenjar pencernaan. Kelenjar pada bagian pilorika dan kardiaka menghasilkan lendir. Kelenjar pada fundus terdapat pada parietal atau oxytic cell menghasilkan HCI dan sieve cell menghasilkan pepsinogen. Proses digesti di lambung meliputi pertama, pencernaan pada lambung sebatas pada protein, sangat sedikit lemak dan karbohidrat. Kedua, makanan setelah melewati lambung menjadi dalam bentuk bubur di lambung. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Pada duodenum terdapat cairan pankreas dan cairan empedu. Cairan pankreas mengandung enzim lipase, amilase, tripsinogen, dan chemotripsinogen. Lipase untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, amilase untuk memecah amilum menjadi sakarida sederhana. Jejunum merupakan tempat absorpsi zat makanan yang meliputi difusi, osmosis, dan transport aktif. Ileum merupakan absorpsi melalui villi usus. Alat organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar terdiri dari sasium dan kolon. Sasium berupa kantung-kantung dengan pita dan haustra. Kolon dapat dibedakan menjadi kolon ascendent naik, transversal mendatar, descendent turun. Usus besar merupakan tempat untuk absorpsi air dan mineral yang tidak terserap di usus halus. Pencernaan secara mikrobiotis oleh bakteri komensal atau E. coli menghasilkan gas dan sintetis vitamin K. Setelah terabsorpsi oleh usus besar, maka makanan akan menjadi feses. Rektum merupakan kantung yang berfungsi menampung feses. Setelah penuh, terjadi perangsangan karena ekstensi atau peregangan dinding rektum, sehingga timbul keinginan untuk berak atau defekasi. Setelah melalui rektum, feses akan menuju anus.
halus, usus besar, dan anus. Jadi, saya rasa teman-teman sudah mengetahui dan paham bagaimana sistem, proses, serta alat-alat organ pencernaan. Demikian video kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan kalian semakin semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.